Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-8. Yakobus 4, 1 sampai ke-8. Kalau kita sudah dapatkan, mari kita bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkara di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yang kedua, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang keempat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara singkat bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi, salam Elohim juga buat mempelai, salam Elohim buat ketiga pasukan dan terlebih-lebih pasukan elitnya Bapak Yahweh, dan salam Elohim juga buat penonton pemirsa di live streaming YouTube kami. Saya mewakili kami dari pasukan elitnya Bapak Yahweh. Selamat bergabung, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala pujian syukur kita anggungkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan saya yakin lagi bahwa kita ini bukan baru dikatakan belajar atau mengetahui kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mulai dewasa, bahkan sudah mulai bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek. Berarti kita sudah lama mengerti dan mengetahui kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin namanya saja manusia, tidak ada yang sempurna. Dan kebenaran firman Tuhan selalu setiap saat mengingatkan kita apa yang menjadi kelalaian kita dalam hal mengaku seorang yang percaya kepadanya. Dari Injil yang sudah kita bacakan ini, dan kita mengerti bahwa di sini judulnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dan kita mengerti bahwa ini yang menulis surat atau kebenaran firman Tuhan ini lewat perantaraan Roh Kudus adalah seorang yang diurapi Tuhan, adalah
seorang hambanya Yakobus kepada 12 suku yang ada di perantauan. Yang 12 suku itu kita mengerti bahwa bangsa-bangsa Israel itu ada di mana-mana. Ada 12 suku, tapi mereka dianggap di perantauan karena tidak satu tempat. Nah, termasuk saat ini kita mungkin ada di antaranya yang 12 suku itu. Mungkin ada di mana-mana. Tapi saat ini firman Tuhan ini bukan lagi kepada suku Israel yang zaman dahulu kala itu ditujukan, tapi kepada kita saat ini keturunan-keturunan bangsa Israel itu yang mengaku seorang yang dipilih Tuhan dan mengikuti Tuhan setia sampai selamanya. Dari ayat yang pertama tadi, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Diingatkan oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa hawa nafsu saling berjuang di dalam tubuh. Roh Allah dengan roh dunia. Kita sudah pernah mengingat secara singkat membahas bahwa ada dua kuasa di dalam satu tubuh ini. Tubuh jasmani ini dipakai oleh dua raga atau kuasa. Kuasa yang berasal dari dunia dan kuasa yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci dan Roh Kudus yang dia di dalam kamu. Jadi itu kebenaran firman Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci dan tempat Roh Kudusnya ini hati kita. Dan kebenaran firman Tuhan saat ini dia mengatakan bahwa dari hawa nafsu juga bisa mendiami tubuh ini. Jadi kedua-duanya saling bermusuhan di dalam satu tempat. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, bagaimana kita memperhatikannya kalau kita seorang yang percaya, apakah dalam hati ini, dalam tubuh ini ada roh Allah, ada juga roh dunia. Dari mana saya tahu bahwa yang ada di dalam ini roh Allah atau roh Tuhan? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, coba dalam satu kandang secara manusia jasmani yang bisa kita lihat. Dalam satu kandang kita gabungkan misalnya dalam satu kandang itu kita gabungkan seperti binatang peliharaan kita ya. Contohnya kita gabungkan ayam dengan kucing misalnya. Berarti mereka saling bermusuhan, tidak bersahabat. Jadi memang hanya satu kandang. Nah, begitu pula kita ini, hidup di dunia ini, kita dikuasai oleh hawa nafsu, kita dipakai oleh si jahat dan juga dipakai oleh Tuhan. Namun kadang kita mempertanyakan, bagaimana saya merasakan bahwa yang memakai saya ini adalah hawa nafsu. Tanpa kita sadari, saya sendiri sering terjadi. Saya separuh memakai roh dunia, dikuasai oleh hawa nafsu. Dan perkataan saya yang keluar dari mulut saya dipakai oleh roh Allah. Berarti ini dikatakan som-som kuku, bahkan lebih dari som kuku. Artinya mengatakan kebenaran firman Tuhan seakan-akan saya, roh Allah ada di dalam diri saya. Padahal yang saya lakukan, tubuh, anggota badan saya ini, saya habiskan waktu saya untuk menginginkan apa yang ada di dunia ini. Berarti yang tahu itu adalah hanya Tuhan dan kita sendiri. Kita mengerti apakah kita ini melakukan aktivitas kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Diteruskan di ayat kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, kalau kita bertanya di sini seakan-akan segala yang di hal-hal berikut ini yang diuraikan ini berarti kalau kita berdoa walaupun kita berkelahi berarti iri hati, berarti itu suatu kemuliaan bagi Tuhan.
secara manusia jasmani, kalau kita berpikir kebenaran firman Tuhan ini, berarti soalnya kita dasari dengan doa, berarti walaupun kita iri hati, walaupun membunuh, berarti ini benar di hadapan Tuhan. Nah, padahal di sini Bapak Ibu bukan seperti itu artinya. Kalau di sini memperoleh lalu kamu membunuh. Tidak semua manusia, tapi zaman dahulu kala sering terjadi nenek-nenek moyang kita dari dahulu kala. Mereka melakukan segala hal, bahkan pun mereka tidak segan-segan. Jadi mereka mengerti bahwa itu dilarang oleh firman Tuhan. Mereka inginkan, mereka tidak akan pernah takut. Kalau ahli Taurat saja, ahli Farisi, Nikodemus, mereka tidak segan-segan menyalibkan Tuhan sendiri, apalagi kita manusia. Tuhan sendiri mereka tidak segan-segan dan tidak memakai pikiran jernih untuk menyalibkan Tuhan. Nah, apalagi kita ini, kalau diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini, hanya karena iri hati. Menurut mereka, mereka yang pantas dipakai oleh Allah itu. Mereka yang dipilih, yang seharusnya dikenal oleh Allah dan juga manusia. Seperti manusia mengenal mereka, seperti itu menurut tafsiran mereka juga, Allah mengenal mereka, ahli-ahli Taurat ini. Sehingga timbul iri hati dalam tubuh ahli Taurat kemarin itu. Mereka mengandalkan jabatan. Sehingga di dalam tubuh mereka ini ada hawa nafsu yang menguasai mereka. Karena menurut mereka, kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidak mengakui bahwa itu suatu kebenaran. Tapi sebuah kesesatan. Sehingga banyak orang dan akan tersebar kesesatan itu bagi mereka. Karena hawa nafsu mereka mungkin tidak dipercayai lagi. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang berpenampilan atau menguasai kebenaran firman Tuhan secara berkata-kata dan yang punya jabatan tinggi. Jadi mereka terlengserkan dari situ semua, makanya sehingga timbul segala apa yang dikatakan membunuh, iri hati, dan di sini dikatakan kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Namun semua yang mereka lakukan itu tidak pernah mengalahkan kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah firman Tuhan mencatat bahwa karena mereka sudah melakukan iri hati membunuh Tuhan Yesus Kristus, berarti Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi, tidak bangkit lagi, dan mereka yang akan bangkit. Dia tetap Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Jadi yang dikatakan di sini karena kamu tidak berdoa, artinya mereka melakukan sesuatu dengan kekuatan mereka, dengan tafsiran mereka, dengan logika mereka, dengan hawa nafsu mereka. Seandainya mereka berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, Dia memberitahu mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah termasuk pembunuhan, iri hati, bertengkar, berkelahi. Sehingga itu tidak boleh dilakukan. Seandainya mereka itu berdoa. Karena kamu tidak berdoa, makanya kesesatan bagi kebenaran firman Tuhan, baginya suatu kebenaran. Nah, karena tidak berdoa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam segala hal yang kita lakukan saat ini, kita diingatkan. Artinya, kita terlebih dahulu berdoa, berarti bertanya dalam doa, apakah ini benar? Walaupun menurut saya, ini suatu kebenaran. Saya kasih contoh. Misalnya, di antara murid-murid Tuhan Yesus, anak Zebedeus meminta kepada Tuhan Yesus, yang satu orang sebelah kirinya, duduk di sebelah kanan yang satu orang. Menurut mereka, itu suatu kebanggaan dan suatu kebenaran, membuktikan bahwa mereka itu yang setia mengikuti Tuhan Yesus dari awal. Sehingga mereka bisa meminta seperti itu. Menurut mereka. Tapi menurut Tuhan Yesus, dikatakan engkau tidak
tahu apa yang engkau minta. Nah, kadang itu terjadi Bapak Ibu. Seperti sama si Petrus. Pada saat kita ingatkan lagi ya, Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan disalibkan, dihina, diolok-olok, dan bangkit kembali. Dan dia berkata, supaya itu tidak akan terjadi. Apa kata Tuhan Yesus? Penyalah iblis. Nah, menurut Petrus, seorang yang dipilih Tuhan, yang ikut siang malam, perkataannya itu sangat benar secara manusia jasmani dan suatu permintaan yang harus diminta kepada Tuhan oleh setiap orang yang beriman. Padahal di mata Tuhan Yesus bukan seperti yang ditafsirkan oleh Petrus, bukan suatu kemuliaan bagi Tuhan yang dilakukan oleh Petrus itu. Nah, begitu pula kadang kita ini yang sering ikut Tuhan Yesus siang dan malam, kita tidak sadar yang kita minta ini, menurut kita ini suatu sesuai dengan permintaan orang-orang beriman kepada Tuhan setiap saat. Padahal di mata Tuhan ini sudah agak salah. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, artinya kita sudah mengerti apa tanggung jawab atau risiko mengikut Tuhan. Nah, kalau Petrus sebelum-sebelumnya sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memperkatakan kepada baik kepada semua orang maupun dirahasiakan secara murid-muridnya bahwa yang mengikutinya memikul salib, sangkal diri. Nah, ketika Tuhan Yesus memberitahu itu kepada Petrus, malah dia menyangkal. Jangan sampai itu terjadi. Karena yang ada di dalam dirinya adalah hawa nafsu. Artinya, baik-baik saja mengikut Tuhan itu dipuja-puji dan mendapat harta banyak, dihargai. Nah, hawa nafsu itu yang dikatakan iblis oleh si Tuhan Yesus. Nah, kadang juga terjadi di zaman ini, tapi mungkin ini tidak semua, mungkin di luar sana. Kadang juga sebagian terjadi seperti itu. Mereka mengikut Tuhan Yesus seperti Petrus siang dan malam. Dan padahal hanya secara berkata-kata seperti yang aku katakan tadi. Perkataannya ditunjukkan kepada Tuhan. Dan segala anggota tubuh lainnya ditujukan kepada hawa nafsu. Sehingga timbul perbedaan antara jasmani dan rohani, yang artinya di dalam tubuh ada dua kuasa. Kadang hawa nafsu secara manusia jasmani ini kita jadikan ini dari Tuhan, dari Roh Kudus, seperti yang dilakukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Artinya menurutnya ini yang dikehendaki Bapa. Perkataan Petrus ini kepada Tuhan Yesus. Padahal yang dikatakan Petrus itu kalau dia sudah berdoa sebelum mengatakan itu kepada Tuhan Yesus, dia tahu bahwa itu dari hawa nafsunya. Mengikut Tuhan itu menurutnya kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan sudah tidak susah, semua manusia ini ya sudah tidak perlu belajar lagi dan tidak saling menguatkan karena ya memang sudah pada dasarnya. Tapi dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa itu adalah hawa nafsu. Diteruskan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu minta, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kita diingatkan di sini Bapak Ibu. Kalau saya kasih contoh, kadang juga terjadi kita selalu berdoa tetapi kita tidak menerima apa-apa karena salah berdoa. Kalau kita perhatikan, saya ini tidak pernah mengutuk orang. Saya ini tidak pernah meminta supaya saya kaya. Tapi kenapa saya tidak menerima doa saya? Mungkin menurut kita itu sangat benar. Secara jasmani dan terlebih secara rohani. Namun Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Mungkin di mata Tuhan itu
salah. Jadi perbedaan antara pikiran dan logika kita manusia dengan rencana Tuhan sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Kalau kita berpikir Bapak, Tuhan Yesus sendiri, dia meminta supaya cawan itu kalau ada cara lain, diangkat cawan itu daripadanya. Kalau kita berpikir, Tuhan Yesus ya, pastilah benar doanya itu kepada Bapa. Kenapa? Bapa tidak mengabulkannya. Nah, kalau kita bandingkan, nah kenapa? Karena dia itu sedang diperintahkan oleh Bapa. Dia ibarat hanya yang menjalankan perintah. Yang memutuskan perintah itu adalah Bapa. Begitu pula kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara dengan hal ini, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Orang yang sangat hina dan berdosa ini setiap napas, setiap langkah, setiap perkataan, kurasa kita semua ini sama. Dikuasai oleh kadang hawa nafsu. Nah, mungkin kadang juga terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang menguatkan kita. Ketika kita dalam hal berdoa tidak menerimanya, berarti mungkin ada yang salah. Dan di balik itu ada tujuan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak memaksa dan dia berserah penuh. Biarlah kehendakmu Bapa yang jadi dan bukan kehendak saya. Karena dia tahu bahwa posisinya lebih tinggi, bahwa posisinya lebih rendah dari Bapa yang menyuruh. Atau dia mengerti bahwa seperti di dunia ini majikan dan mungkin pembantu berbeda. Dan dia tahu posisinya itu. Begitu pula kita ini Bapak. Walaupun di mata Tuhan Yesus itu cawan itu bisa. Tapi dia tidak memaksa. Kadang juga kita diingatkan saat ini. Dalam hal berdoa, dalam meminta sesuatu, kita harus sabar. Mungkin menurut kita, suatu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, suatu kemuliaan bagi Bapa di surga, padahal kadang bukan sesuai yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih satu contoh kepada kita. Kita ini semua kan ya mengerti apa yang dikatakan silet. Nah, silet itu kan untuk mencukur. Nah, kalau seorang anak laki-laki meminta kepada kita, mungkin umurnya sudah mulai 25 tahun, 20 tahun. Kalau dia meminta silet itu kepada seorang ayah, pasti tanpa ragu. Ketika dia meminta, ayahnya pasti mengasihinya. Walaupun tidak ada saat itu, pasti ayahnya berusaha memberikannya. Karena dia membutuhkannya. Mungkin dia itu berjenggot, ya dia cukur jenggotnya itu. Jadi, atau kumisnya, ya dia cukur. Karena Bapak sudah tahu bahwa yang dia minta itu adalah dia sangat butuh. Nah, ketika ada mungkin anak laki-laki yang 10 tahun, 8 tahun. Ketika dia juga meminta, karena dia sudah melihat misalnya sama abangnya. Waktu diminta abangnya, langsung Bapak mengasih apa yang diminta oleh seorang abang itu. Abangnya itu. Dia juga ikut-ikutan minta. Karena dia hanya mungkin umur 8 tahun, 10 tahun. Sampai kapanpun menangis pun anak laki-lakinya itu sama sekali tidak pernah diberikan. Diberikan tapi harus menunggu mungkin sampai beberapa tahun lagi. Bukan lagi saatnya. Karena dia tidak membutuhkan silet itu. Jadi begitu pula. Mungkin ada perempuan. Walaupun umur 10 tahun atau 25 tahun dia membandingkan umurnya sama abangnya atau sama adiknya, ya pasti kalau saya meminta waktu saya seperti umur adik saya yang laki-laki ini 10 tahun, pasti Bapak tidak memberikan. Tapi saya sudah seumuran dengan abang saya 25 tahun. Saya juga coba meminta silet itu. Pasti ayah itu berkata, yang kamu minta itu sampai kapan pun saya tidak pernah akan
berikannya kepadamu. Karena dia tidak butuh. Yang dia minta itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula Bapak Ibu kita ini. Bagaimana kita juga posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita berposisi di seorang laki-laki umur 25 tahun atau 10 tahun. Atau posisi seorang perempuan yang meminta dan tidak pernah dikasih. Karena yang kita minta bukan sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, makanya di sini Bapak Ibu, kita diingatkan di ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ini ditujukan kepada zaman dahulu kala. Yang tidak setia ini adalah menurut kebenaran firman Tuhan. Di mata Tuhan adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan ahli-ahli kitab. Nikodemus, mereka ini yang tidak setia. Tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, berbicara hal ini Bapak Ibu, ini sangat mengerikan ya secara manusia jasmani. Dan dikatakan di sini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Berarti kita tidak tergolong kurasa. Tapi ini dikatakan zaman dahulu kala kepada orang-orang ahli Taurat. Di mata Tuhan Yesus bahwa mereka tidak setia. Dan di ayat yang terakhir ini Bapak Ibu, di kalimat yang terakhir ini mengatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kalau saya bertanya, dan kita masing-masing pribadi bertanya di dunia ini, siapa yang mau bermusuhan dengan sesama kita saja manusia di dunia ini? Tentu kita tidak mau ada permusuhan di antara sesama kita atau perselisihan, Bapak Ibu. Pasti kalau misalnya sudah terlanjur tanpa kita sadari, ada kesalahpahaman, ada perselisihan, secepatnya kita berdamai, cari cara keluarkan supaya kita berdamai. Nah, bagaimana kalau dikatakan menjadi dirinya musuh Allah? Berarti bukan hanya sebatas manusia. Kalau saya perhatikan ini Bapak Ibu, ini sangat ngeri ya. Yang dikatakan bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan dengan manusia saja. Mungkin kita tidak enak, tidak tenang. Apalagi kalau bermusuhan dengan pemerintah. Nah, apalagi ini lebih parah lagi. Bermusuhan dengan Allah. Jadi yang menjadikan kita itu menjadi bermusuhan adalah bukan orang lain. Tapi kadang tanpa kita rasakan. Artinya roh dunia tadi yang menguasai tubuh kita ini. Yang menjadikan kita tanpa sadar bahwa kita sedang menjadikan diri kita bermusuhan dengan roh Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Bermusuhan dengan Allah ini sangat berbahaya dengan bermusuhan dengan manusia. Karena bermusuhan dengan Allah artinya berbeda dengan manusia. Kalau manusia hanya bisa membunuh tubuh dan tidak bisa membinasakan jiwa dan roh. Nah, kalau Allah, mungkin kalau di dunia ini kita berpikir, ujung-ujungnya mati. Dan kalau saya berkenan imannya di hadapan Tuhan, ya hanya dia bisa membunuh tubuh saya. Nah, itu suatu pegangan kita orang beriman. Kita tidak takut dibunuh secara fisik tubuh jasmani. Nah, kalau menjadi musuh Allah, ini dua-duanya. Tidak ada kesempatan bagi kita. Kalau saya berpikir ini Bapak Ibu, aku jadi separuh jantungan. Ini sangat berbahaya. Karena bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh. Segalanya dia miliki. Karena yang menjadi dirinya musuh Allah. Nah, dalam hal ini kita harus waspadai Bapak Ibu. Artinya kita diingatkan bahwa kita ini jangan sampai hanya gara-gara sesuatu yang ada di dunia ini karena kita mengedepankan semua kepintaran kita
kita tidak terlebih dahulu mengedepankan bertanya kepada Tuhan, bergumul apakah ini benar Tuhan atau tidak. Kasih aku jawaban lewat kebenaran firman-Mu, mana yang terbuka dengan seketika tiba-tiba beberapa hari atau mimpi penglihatan. Sebelum ada jawaban, saya tidak pernah melangkah Tuhan, supaya saya tidak salah, walaupun menurut saya ini sangat menjadi berkat bagi sesama saya dan menjadi kemuliaan yang di surga. Mungkin belum tentu seperti itu. Jadi itu yang dikatakan kita harus mengawalinya sehingga tidak kita berjalan dan melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadikan kita ini menjadi musuh yang bisa membunuh tubuh dan membinasakan roh. Nah, ini yang harus kita petik dan simpan Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sekalipun menurut kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, saya ingatkan kembali seperti yang diminta oleh anak Zebedeus, yang diminta oleh Petrus, dan yang diminta oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengangkat cawan itu. Belum tentu di mata Tuhan sesuai. Makanya kita sebelum melangkah harus bergumul entah beberapa hari dengan cara Tuhan ada memberi kita jawaban. Jangan kita berkata, saya sudah bosan, tapi mungkin ini ya sudah tepat. Ini suatu cara untuk saya mewujudkan kehendak Tuhan. Namun kita diingatkan di sini Bapak Ibu, dalam segala hal yang kita anggap suatu kemuliaan Tuhan, kebahagiaan, kadang di mata Tuhan menjadi duka dan menjadi bencana. Sehingga kita diingatkan di sini Bapak Ibu bahwa dalam segala hal harus kita bergumul terlebih dahulu di dalam doa sebelum ada jawaban dari Tuhan. Harus kita sabar sehingga apa yang kita lakukan itu harus ada jawaban dan konfirmasi dari Tuhan bahwa yang engkau lakukan benar. Majulah dan laksanakan. Dan kalau tidak sesuai berarti dia memperingatkan kita ini tidak benar. Karena ini akan membawa tubuhmu, jiwamu, rohmu bermusuhan dengan Tuhan. Jadi diawali dengan bergumul dalam doa. Itu yang paling berharga yang kita bisa setiap nafas, setiap langkah. Karena ketika kita bernafas, ketika kita melangkah, pasti ada sesuatu yang akan kita lakukan, aktivitas kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tetap mengingatkan apakah tidak salah, tidak menjadikan saya ini sebagai musuh Allah atau bagaimana. Jadi kita harus waspada dengan kebenaran firman Tuhan ini. Diteruskan di sini Bapak Ibu, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa roh Allah sudah ada di dalam diri kita. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa dalam diri kita ada dua kuasa. Hawa nafsu roh dunia dan roh Allah, artinya dari Tuhan. Dan mereka seperti satu sudah berkumpul di dalam diri kita ini. Jadi sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu awali dengan doa, berarti kita itu sedang merendahkan diri. Orang yang tidak berdoa meminta, berdoa itu seperti meminta kepada, kalau kita ibaratkan kepada sesama, kalau ada yang kita minta, tidak mungkin kita itu yang mungkin seperti orang gertak ya, gertak marah-marah. Karena kita seorang yang meminta, kita tahu posisi kita. Nah, ketika kita dalam hal meminta kepada Tuhan, berarti itu tandanya bahwa kita ini adalah sedang merendahkan hati, tetapi mengasihani orang yang rendah.
Berarti kalau diibaratkan secara manusia jasmani ini, berarti kita tidak punya apa-apa. Bukan dalam arti yang kita minta itu pada saat itu. Kita tidak punya, makanya kita minta. Berarti ketika kita mengawali dengan doa di hadapan Tuhan, berarti di mata Tuhan kita yang rendah hati. Dan ketika kita tidak mengawali dengan doa, berarti dia itu cemburu. Katanya, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Cemburu itu bagaimana? Kita tahu kalau seorang yang pacaran saja mungkin dikatakan cemburu, ya kita tahu. Saya tidak jelaskan, apalagi kalau dikatakan hanya suami istri, misalnya salah satu cemburu, bisa nyawa taruhannya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau roh Allah, artinya dirinya sendiri ada di dalam diri kita, nafasnya sendiri ada di dalam diri kita, mungkin lebih parah dari seorang istri suami kalau salah satu selingkuh, bagaimana risikonya. Nah, makanya kita dikatakan di sini ketika kita melakukan segala sesuatu awali dengan doa, artinya kita di mata Tuhan sedang rendah hati. Ketika kita tidak berdoa, melakukan segala dengan sesuai kemauan kita, tidak menunggu kesabaran apa yang kita minta itu dari jawaban dari Tuhan. Artinya, apa yang dia katakan di sini tadi adalah tetapi kasih sebentar ya. Allah menentang orang yang congkak. Berarti kita orang yang congkak, berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tapi kita ya memang mengatakan firman Tuhan. Saya ingatkan kembali seperti Petrus tadi. Dan murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Mereka mengikuti Tuhan Yesus setiap hari, setiap malam. Bukan seperti kita ini Bapak Ibu. Masih ada harapan, kesempatan buat kita ini. Hanya 1 kali 24 jam secara Zoom. Kita ketemu. Nah, sedangkan mereka siang malam bareng tidur, bareng makan. Bukan seperti kita ini, tapi ada yang seperti Allah menata seperti congkak ya. Hati mereka itu ya seperti tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita diingatkan bahwa dalam segala hal diawali dengan doa dan harus kita sabar menunggu jawaban doa tersebut. Sehingga di hadapan Tuhan kita rendah hati. Diteruskan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, cara melawan si iblis ini yang menguasai hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini, separuh, bahkan lebih separuh menguasai tubuh jasmani kita ini adalah harus dengan tunduk kepada Allah. Artinya segala sesuatu artinya berdoa. Karena doa adalah tersambung dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Roh Allah ada dalam diri kita. Dan ketika Allah ada di dalam diri kita, berarti kita selalu berdoa terhubung dengan dia. Sehingga itu yang melawan kuasa si iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Nah, ketika kita berdoa dan mengandalkan segala sesuatu jawaban dari Tuhan, berarti si iblis itu dia akan lari daripada kita. Nah, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, mengedepankan pikiran kita, jabatan kita, uang kita, karena bisa aku lakukan, yang salah bisa aku benari dengan uang saya ini, dengan jabatan saya ini, berarti itu bukan iblis membuat iblis lari, tapi malah mengikat kita dan membuat di mata Tuhan kita itu congkak dan sedang bermusuhan dengannya. Nah, itu lagi yang sangat diingatkan kita. Di kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang terakhir, mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Diingatkan kita di sini. Artinya kita mendekat kepada Allah. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Sudah kita bicarakan tadi. Diawali dengan berdoa. Dan harus kita sabar menunggu jawaban doa kita tersebut. Sehingga itu mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Nah, artinya
ketika kita mengandalkan doa dalam segala hal, dan kita sabar menunggu jawaban doa itu, berarti Tuhan sedang berencana kepada kita yang lebih baik, sedang menguji kita. Nah, ketika kita sudah mengandalkan doa terlebih dahulu, dan karena kita mungkin bosan, kita langsung melangkah sendiri. Mungkin ya lama sekali seperti bangsa Israel. Waktu Musa naik ke gunung, ya bangsa Israel di kaki gunung mereka berkata, entah di mana Musa ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mereka meremehkan Tuhan. Berarti ya mereka minta kepada Harun, ya buatlah kita Allah kita. Nah, itu juga kadang mirip-mirip dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Memang zaman dahulu kala kepada kita saat ini, ya saya percaya tidak terjadi, tapi dalam diri saya ini kalau aku berpikir, aduh, ini banyak sekali semakin hari ini bukan semakin mendekat kurasa, ini semakin banyak lagi ini. Nah, jadi artinya ketika kita melakukan doa mendekat kepada Allah, dia sudah berjanji ia juga akan mendekat kepadamu dan tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Diingatkan di sini bahwa di sini kepada orang-orang berdosa, dan bukan saya yang mengatakan menilai bahwa kita semua pendosa, tapi kebenaran firman Tuhan kita sudah mengerti tanpa aku jelasi bahwa satu orang pun tidak ada yang benar. Jadi kebenaran firman Tuhan. Jadi saya termasuk saudariku semua yang merasa, hanya yang merasa orang berdosa, dan ini ditunjukkan. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan yang mendua hati, artinya yang mendua hati tadi sudah kita awali sebenarnya dalam doa kita sudah melakukan. Namun kita tidak bersabar menunggu jawaban itu. Apakah doa saya ini sudah didengar Tuhan atau tidak ya? Nah, berarti timbul rasa mendua hati. Nah, padahal doa yang tadi ini di mata Tuhan sedang merendahkan hati, sedang menguji kita. Dan Tuhan itu ada di dalam hati kita. Sementara dia itu mendengar sendiri. Nah, karena kita mungkin ya tidak sabar menunggu, kita mendua hati, oh mungkin ini kehendak Tuhan atau bukan ya. Kita menjalankan dengan sesuai kemampuan kita sendiri. Itu artinya mendua hati. Kalau mendua hati, contoh, saya kasih contoh lagi, biar kita saling bandingkan logika dan iman ya. Seorang yang berpacaran, dia berkata kepada kita, ya saya mencintai kamu. Terus ketika kita ada di situ, dia seperti ya cinta sama kita. Nah, ketika kita tidak ada, ya di belakang kita, dia lagi berkata kepada yang orang lain, ya saya lagi cinta sama kamu. Nah, tidak apa-apa kalau kita tidak ketahui. Kita tidak mengetahuinya. Ketika kita mengetahuinya, berarti bagaimana kita? Berarti diduain kan? Jadi, nah, apalagi kalau Tuhan, kita saja manusia bisa melakukan. Ya, nyawa pun ya bisa kita melakukan, Bapak Ibu ya. Nah, apalagi kalau dikatakan Tuhan, berarti kita sedang mendua hati ke Tuhan. Bagaimana Tuhan itu? Dia merasa kecil. Jadi, kita diingatkan, Bapak Ibu, kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini. Artinya, dalam segala hal, kita awali dengan doa. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf banyak kelemahan saya secara manusia jasmani yang berdosa ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan di mana saja berada. Dan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami pada saat ini. Engkau memperingatkan kami lewat kebenaran firman apa yang seharusnya kami lakukan. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Engkau, mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, ini kami sudah melanggar semua kebenaran firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami saat ini. Kami sudah merasa bersalah, melakukan dosa besar kepada di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Kami kadang
melakukan apa yang menurut kami sesuai, menurut tafsiran kami manusia jasmani ini tidak sesuai dengan kehendak. Ampuni kami, terlebih Tuhan Yesus, tanpa sadar kami sendiri yang menjadikan Engkau musuh pribadi kami masing-masing pribadi. Ini kami Tuhan Yesus, sudah tidak sanggup lagi berkata-kata di hadapan. Kami sadar, kami hanya manusia yang paling hina dan berdosa di hadapanmu, menyakiti hatimu setiap saat. Dalam kami beraktivitas selama hidup di dunia ini sampai saat ini. Tuhan Yesus berbelas kasihan, ampunilah kami atas semua kesalahan, dosa, pelanggaran yang kami lakukan selama ini. Dari tubuh dan darahmu yang telah Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami saat ini. Segala pelanggaran, dosa, kesalahan kami sudah diampuni. Kami sudah dikuduskan. Dan kami sudah diperbaharui kembali. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan kepada kami manusia yang berdosa ini. Ini kami siap membuka hati. Masuklah dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Sehingga apa yang kami lakukan, setiap langkah, setiap nafas, setiap kami beraktivitas, kami harus mengawali dengan kehendak hati, berdoa, dan menunggu sabar apa jawaban dari Engkau, sehingga menjadi kemuliaan nama-Mu, dan sehingga segi jahat bisa kami tundukkan, dan Engkau ada bersama-sama di dalam kami semua anak-anak-Mu. Ini doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Segala puji, syukur, hormat, kuasa, sembah, sujud hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai kami akhiri sebentar lagi dan kami masuk di sesi kesaksian. Engkau telah melindungi kami, menyertai kami sampai saat ini. Engkau menuntun kami, memperingati kami lewat kebenaran firman. Sekalipun kami merasa tidak layak lagi diingatkan, diperingatkan. Dan itulah belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami, semua anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, manusia yang tidak pantas hidup di dunia ini, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak atas belas kasih-Mu kepada kami. Dan ini kami Tuhan Yesus, dari kebenaran firman, kuatkanlah kami, ajarilah kami, pimpin kami, tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa menjalankan tanpa penyertaan. Dan Engkau telah berjanji kepada kami bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terlebih juga Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di pasukan elitnya Bapa Yahweh, yang membawa puji-pujian, doa syafaat sampai host berkati rohani dan jasmani dengan hasil yang berkelimpahan. Saat ini cawan murka, malapetaka tertumpah di bumi ini. Tuhan Yesus segera marah bahaya, ketujuh malapetaka, ketujuh cawan murka-Mu yang telah tertumpah di muka bumi ini saat ini, Tuhan Yesus. Virus, baik yang terlihat, yang tidak terlihat. Begitu pula racun, baik yang terlihat, yang tidak terlihat, yang dilakukan oleh kuasa-kuasa tipu daya si jahat. Kekacauan di mana-mana. Segala pun, apapun yang akan terjadi di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak-Mu di belahan dunia ini yang setia taat kepada Engkau, dan terlebih-lebih anak-anak yang sudah ada di ketiga pasukan ini dan yang ada di lain itu kami. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui di mana saja mereka melangkah, di tempat mereka bekerja, di rumah-rumah mereka, di kota-kota mereka, di jalan-jalan mereka yang mereka tempuh. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya tersebut, Tuhan Yesus. Tembus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api
di malam hari yang menyertai melingkupi mereka, dan tiang awanmu di siang hari. Dan engkau yang ada bersama-sama dengan mereka untuk melawan musuh-musuh mereka, sehingga hanya mereka diam dan menonton, dan engkau yang membasmi dan berperang melawan musuh-musuh mereka semua. Dan nyatakanlah kuasamu bagi manusia tidak mungkin, bagimu tidak ada yang tidak mungkin, sehingga engkau menyatakan kuasamu bahwa saat ini manusia dunia dan manusia rohani sudah ada pemisahan yang daripada engkau, sehingga namamu termuliakan. Inilah doa kami yang tidak sempurna, dan engkaulah yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga dengan doa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasiah Elohim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Engkau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Dan memang ya, tidak ada yang saya sampaikan sebenarnya yang dirasa baru ya. Saya ingatkan ya, kita senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Karena saat ini ya, murka Tuhan sedang berjalan lebih dahsyat lagi. Dan itu sangat parah Bapak Ibu ya. Berbagai macam, tapi sangat parah Bapak Ibu. Sehingga dunia ini sudah tidak teriak lagi dengan bencana tersebut. Hanya anak-anak Tuhan yang terlindungi ya. Dan itu pun tidak semua, ada yang keluar dari di sebuah kemah ya, bagaimana ya, rumah ya, bukan juga rumah. Jadi dia keluar untuk melihat lebih dekat lagi, karena menurut tidak puas karena agak berjauhan dia melihat, tapi dia tidak puas keluar untuk mendekat supaya dia lebih jelas melihatnya. Padahal ya memang itu juga ya keluar dari garis yang sudah ditentukan, karena kita ini kan ya sudah ada istilahnya pemisah garis. Berarti ketika kita melewati garis itu berarti kita akan keluar ke daerah musuh. Nah, sama seperti itulah kalau ada sesuatu ya yang diperebutkan, pasti ada garis perantara kan, garis jarak bahwa sebelah kiri tidak boleh ke sebelah kanan juga begitu pula tidak boleh ke sebelah kiri. Berarti yang melewati batas itu adalah melanggarnya. Seperti itu juga kan ya di dunia roh dan juga di dunia saat ini. Jadi kita juga harus ya seperti waspada. Jangan kita karena ada hubungan saudara famili ya kita berusaha. Nah, kan kita ini kan tidak bisa berbuat apa-apa karena segala sesuatu semuanya itu kan ya masing-masing orang yang menentukan. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa saya mampu ini.
Cuman yang kita lakukan ya berdoa. Jadi saya kasih contoh ya. Istilahnya ini yang saya katakan ya susah juga ya secara istilah dalam satu keluarga ini yang berbahaya ya susah kita lepaskan. Tapi secara saya manusia jasmani Bapak Ibu ya saya sudah tidak peduli. Mungkin suatu contoh bagi saudaraku dan Bapak Ibu. Dan biasanya manusia jasmaninya tidak mau membuka-buka aibnya yang seperti itu. Dia malu. Nah, untuk apa ketika kita mempertahankan malu secara manusia jasmani, saya pun sendiri ya, anak-anak saya itu ya, hanya saya nasihati. Istilah selanjutnya ya, saya tidak bisa urus. Saya tidak bisa memaksa. Itu kehendakmu, engkau sudah bertanggung jawab. Jadi, untuk apa saya ikut campur terlebih dalam, yang penting saya ingatkan. Itu kan tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksakan. Kalau memaksakan berarti kita bukan sedang berada di pihak Tuhan. Tapi tanpa kita sadari kita berada di pihak si jahat. Jadi bermusuhan dengan Tuhan. Jadi kita harus waspada karena si jahat juga bisa memperalat kita dalam hal itu. Dengan kita mengatakan, nah, ini kan demi menasihati supaya belajar menjadi yang percaya. Dan walaupun kita lakukan apa saja ya, merasa benar menurut kita di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan mungkin itu bukan suatu jalan untuk menjadi kemuliaan namanya. Nah, makanya saya sendiri tidak ambil pusing. Dan dari dulu saya sudah katakan, saya hanya mengatakan, istilah kita ini tadi lahir, kita masing-masing, kita tidak semua anak bapak, istri tadi kita sama-sama langsung lahir 10 orang, kalau 10 orang atau 20 orang langsung lahir semua. Tidak kan? Satu-satu. Jadi kita lahir satu. Berarti bertanggung jawab hidup sendiri. Berarti kita nanti mati tidak lagi bareng-bareng. Jadi begitu pula harus bertanggung jawab. Yang penting saya katakan, ingat ini jangan lakukan ini dan bertobat. Didengar tidak ya itu urusannya. Jadi itu saya pribadi ya Bapak Ibu. Saya tidak ambil pusing. Nanti saya tahu bahwa si jahat itu dia memakai anak-anak saya seperti itu supaya untuk mengacaukan pikiran saya dan hati saya ini. Tapi saya sudah tahu dia tidak segampang itu untuk menjebak saya dengan memperalat seperti anak-anak saya kan. Ada beberapa orang itu kan lama-lama jadi bukan tadi mulai redup imannya, redup yang awal yang berapi-api, terus bosan, terus ya bisa dikatakan jatuh ya. Saya hanya mengingatkan. Nah, itulah cara si jahat itu. Saya sudah tahu bahwa dia memakai cara licik itu untuk menjebak saya. Dia pikir sebodoh itu saya ini. Tapi makanya ya saya tidak bodoh. Makanya saya katakan, ya kalau saya pribadi tidak mengurus akan hal itu ya. Apalagi orang lain. Yang penting saya urus. Terutama hubungan saya. Dan terus tanggung jawab saya ya. Memimpin dalam doa. Memberi nasihat dan memperingati apa yang menjadi kendala di kemudian hari begini untuk melakukan diterima tidak ya urusannya dengan Tuhan karena kita hanya kan ya bertanggung jawab seperti itu bukan bertanggung jawab seperti fisik kita beli pakaian beli sepatu nah berbeda itu ya itu tanggung jawab kita yang harus kita lakukan nah untuk mengubah hatinya itu yang keras menjadi lembek mungkin tidak ada kuasa kita ya mungkin tidak ada ya kuasa kita sedikit pun tidak bisa kita lakukan hanya mengingatkan dan berdoa itu saja nah makanya kita ini ya kadang terjadi seperti itu kita jatuh karena kita lebih bukan tujuan kita ya untuk supaya diselamatkan menurut kita seperti itu dan menurut kita itu hak kita untuk menyelamatkan satu keluarga itu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kadang yang kita minta itu suatu kebenaran di hadapan Tuhan. Padahal di hadapan Tuhan itu bukan suatu kebenaran. Jadi, seakan-akan kita keluar dan melanggar bahwa mencari keselamatan itu bukan bareng-bareng. Kalau memang tidak bareng,
kalau memang seperti itu, bareng-bareng ya sudah. Tuhan Yesus sendiri kan sudah menebus umat manusia. Kan untuk menebus umat manusia, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa umat manusia. Nah, kenapa kita ini susah-susah sampai saat ini? Kan sudah kita ditebus, tinggal masuk, ya masuk surga saja kan. Nah, jadi seperti itu. Berarti kita hanya mendoakan. Artinya Tuhan Yesus juga hanya mendoakan dan memberi nasihat lewat kebenaran firman-Nya. Lakukan, matikan keinginan daging, munculkan buah-buah roh. Istilah diikuti tidak ya terserah kan. Nah, begitu pula kita kepada ya anak-anak Tuhan lainnya. Berarti yang kita anggap sebagai sahabat kita, anak kita, istri, suami kita, keluarga kita adalah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Barang siapa yang mengikuti kebenaran firman-Nya, itu ibu, itu saudaranya. Bukan saudara secara manusia jasmani ini yang kita anggap ini lebih dekat dari yang lain. Jadi bukan seperti itu. Ada kesalahpahaman berbeda kan, mata jasmani dan mata rohani. Nah, karena saat ini kadang kemarin saya sudah pernah ingatkan dan sudah chat secara pribadi di pasukan elit ini bahwa bersaksi walaupun hanya satu ayat baca, tapi orang itu saya perhatikan tidak pernah bersaksi Bapak Ibu bahwa melanggar. Dan saya dia itulah salah satu yang sering menantang di alam roh. Sampai saat ini sudah beberapa bulan orang itu tidak pernah. Tapi seperti kalau dia bagaimana ya? Dia meminta petunjuk saran seperti kita manusia jasmani ini tertipu. Seperti benar-benar bagaimana sudah ditunjukkan sama sekali tidak pernah melakukan. Itu ya makanya juga kan saya tidak ambil pusing. Untuk apa saya ambil pusing walaupun kita ini kan segrup. Ya, masing-masing kita ya memperjuangkan iman. Dan kalau kita di satu keluarga, satu rumah saja sudah berbeda ya, kita saling memperjuangkan iman masing-masing. Mungkin ada yang seorang berbeda pendapat karena mengasah iman saya. Ya, aku terima. Jangan saya sampai dibuatnya terpengaruh olehnya. Nah, itu saja yang aku waspadai. Nah, begitu pula dalam grup ini kan. Nah, kemarin itu ada yang saya katakan bersaksi. Sebelum itu kan saya sudah katakan setidaknya satu ayat baca firman Tuhan itu ya sudah videokan dan bersaksi lah. Itu cara menjadi terang. Nah, bagaimana misalnya si Jadi itu tahu bahwa ini terang dan bagaimana Tuhan itu bisa memakai kita tanpa kita bersaksi seperti itu menjadi seorang yang bersaksi demi namanya. Nah, kita sudah diam-diam dan itu yang lebih salahnya kita seperti ahli Taurat. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang saya harus lakukan supaya aku bisa mendapat hidup kekal. Terus Tuhan Yesus berkata, apa hukum terbesar? Nah, dia lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Malah dia katakan, ya kasihilah Tuhan Allahmu. Dia lebih seakan-akan dia berbalik mengajarkan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, itu terjadi di pasukan ini. Dan jujur saja ya, ada yang sudah mulai bertambah lagi terikat Bapak Ibu. Sudah saling menawan. Dan ada yang tidak merasa dia baik-baik saja. Padahal dia ditawan dan dia juga menawan. Dan yang padanya kita ini karena ini DNA murni semua. Dan kita ini sudah berjalan hampir lewat tengah jalan kalau ibarat berjalan. Dan makanya sejak itu dia saling mengutamakan karena ini bagaimana ya? Kalau aku umpamakan secara manusia jasmani ini emas asli. Ini sudah pasti emas asli, bukan lagi palsu tiruan. Karena kita ini sudah semua DNA murni dan sudah ada di
dalam perjalanan. Tapi ini lagi bukan palsu-palsu. Jadi makanya dia itu ya pintar sekali untuk mencari cara. Dan saya tidak tahu, ada juga yang uh, berperang di alam roh kemarin itu dan sudah mulai diikat lagi. Nah, aku ya makanya saya oh ini kadang apa ya, jamnya ini kadang berubah di sini. Sebenarnya baru jam 10.51 ya. Kadang berubah menjadi jam 12.51 untuk tidak lama ya. Kalau biasanya itu ya uh, lama. Dan selagi tidak kembali ke waktu Indonesia Barat ya tidak ada sinyal. Jadi seperti itu ya kadang yang aku rasakan mulai dari kemarin-kemarin itu. Makanya saya itu kan tidak bisa pastikan kalau dikatakan ya uh, memimpin ketiga pasukan atau ibadah di ketiga pasukan ini kan ya saya tidak bisa pastikan. Memang bukan dalam arti saya menolak, bukan, tapi karena bisa dikatakan dimensi waktu ini bukan kita yang atur kan. Mungkin kalau misalnya menyetel lagu kita yang atur volumenya kan, tapi ya istilah dimensi waktu ini ya kan bukan kita yang atur, milik Tuhan. Jadi itu suka-sukanya Tuhan. Jadi makanya aku jelaskan ya, kadang seperti itu yang aku rasakan saat ini. Agak susah sekali, kadang baru masuk baik-baik saja, tiba-tiba sudah keluar. Nah, itu masalah-masalahnya. Nah, kita teruskan Bapak Ibu, itu yang aku katakan ya kepada kita. Yang kemarin-kemarin kan ada yang dipakai untuk berperang di alam roh. Nah, semakin hari semakin entah kenapa ya begitu ya. Malah yang awalnya menyelamatkan malah lama-kelamaan ditawar. Nah, ini susah ya. Nah, makanya dari kemarin itu kan saya disuruh untuk tak usah lagi mengecek satu persatu. Karena secara manusia jasmani, capek Bapak Ibu. Dan secara manusia rohani, ada juga yang harus diutamakan sebenarnya. Nah, satu alasannya saat ini, kita ingatkan, 2 hari kemudian dia sudah bebas. Nah, ketika lagi 2 hari sebelumnya dia lagi ditahan. 2 hari berikutnya lagi dia bebas lagi. Nah, begitu-begitu terus. Nah, kalau ada sampai 10-15 orang itu setiap grup, coba bayangkan Bapak Ibu. Mengucet ini ya terganggu ya. Ya, itu sajalah yang aku beritahu ya secara singkat ya. Sudah 2 kali aku coba ya langsung keluar ya. Memberitahunya kenapa. Mungkin ya saya tidak tahu ya. Nah, itu sajalah. Jangan sampai saudariku berkata, nah nanti ya kalau sudah ada yang salah pasti nanti ada yang mungkin ya uh, Bapak Iman yang memberitahu saya lewat chat. Ya, saya tidak lagi, itu yang saya maksud, saya disuruh lagi untuk tidak lagi ngecek satu persatu. Bebas, besok tertawan lagi, dan berikutnya terikat lagi, dan bebas lagi. Nah, untuk mengecek satu persatu orang-orang itu secara manusia jasmani memakan waktu dan capek juga Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau dapat ada misalnya dalam satu grup 10 orang, mungkin di grup yang lain ada 5 orang itu ya 1 kali 2 hari ngecek terus. Nah, itu kan seperti menghabiskan waktu, padahal ada di sisi lain ada yang secara uh, roh dan secara tubuh jasmani juga yang harus diutamakan sebenarnya. Nah, makanya saya katakan itu ya untuk mengetahui bahwa
Siap. Tapi kalau tanpa kita sadari ya, jangan kita putus asa. Karena itu semua ya, kita di apa ya, diperbolehkan mengalami hal itu untuk menjadi yang lebih baik. Ada kehendak Tuhan di balik itu. Kalau kita berpikir, nah, coba saudara-saudara anak Yakub yang 12. Kalau kita berpikir, nah, kan seorang Yakub itu yang percaya kepada Tuhan dan dia pilihan Tuhan, sehingga dia waktu berkelahi kepada Tuhan lewat penglihatan mimpi, dia dikatakan Israel. Nah, dia pilihan Tuhan. Kenapa anak-anaknya ada yang mengkhianati saudarinya, menjual saudarinya Yusuf kan? Nah, kadang ya Yusuf itu juga ya merasa kenapa ya saya ini seperti ini seperti ini. Tidak kan, padahal di balik itu ada tujuan Tuhan. Begitu pula kita ini Bapak Ibu. Namun kita ini jangan sambil juga ya ber, uh, mengundur-undur waktu. Jadi seperti itu ya. Bukan dalam arti ya kalau yang dipilih Tuhan itu tidak pernah ada lagi seperti keterikatan atau seperti yang tertawan. Artinya tidak ada lagi iri hati. Itu ditawan oleh si jahat kan. Dikatakan ditawan oleh si jahat. Ada lagi menipu. Nah, sama seperti sebelah saudara-saudara Yesus itu. Sebelum dia ya sebelum dia dibuang, sesudah dia dibuang ke dalam lubang yang dijual kepada Potifar ya, mereka berbohong kepada ayahnya sendiri. Mereka berbohong. Mereka mengatakan ini sudah makan binatang. Nah, banyak sekali lah. Nah, itulah kita berpikirlah. Kenapa yang sebelah situ ya, pada saat itu mereka ditawan oleh si iblis. Mereka menipu, mereka berbohong kepada ayahnya sendiri. Padahal mereka yang dipilih Tuhan loh. Nah, begitu pula kita ini. Ada kehendak Tuhan di balik itu. Cuma kita ini apakah putus asa? Tidak. Nah, itu resikonya manusia kita ini ya, kalau kita putus asa berarti itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi, sedang menguasai hawa nafsu itu, menguasai diri kita. Nah, kenapa kita harus beri dia kesempatan? Katanya lah firman Tuhan, ya lawanlah iblis itu dan dia akan lari daripadamu. Nah, kadang kita ini kan lalai dalam hal itu ketika kita diperhadapkan seperti itu, kita berkata, saya ini putus asa, padahal tidak ada tujuan dan kehendak Tuhan di balik itu, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Jadi itu saja ya yang aku katakan. Kemarin saya melihat ya, saya juga tidak tahu ya. Saya sedang berjalan ya. Tapi anehnya itu di sekeliling saya itu diikuti dengan api, Bapak Ibu, bara api. Tapi di dalam bara api itu, di situ saya ada berjalan, tapi seperti menelusuri ya, entah mana yang aku menelusuri itu, dan aku pun heran kenapa bisa begitu, kok saya ini ya bisa tidak terbakar. Itu ya namanya saja kan roh ya, tapi ya seperti itu. Kenapa aku tidak terbakar, tapi kenapa api ini ya mengikuti saya, tapi mereka api itu seperti pakaian saya ya kemarin itu, dan banyak kejadian yang terjadi. Dan ada juga sebagian kemarin itu anak-anak Tuhan di pasukan ini, dia marah-marah, dan sebagian anak-anak Tuhan di pasukan ini dia langsung tampar. Entah apa yang mereka perdebatkan itu saya tidak tahu. Hanya yang saya lihat, loh kenapa ini saling tampar menampar, saling di antara mereka itu berdua sama-sama mereka menang. Tidak ada yang salah. Nah, pasti sebenarnya kan ada salah satu yang salah. Bertengkar secara roh, ya tidak terlihat seperti di mata jasmani ini. Saling adu mulut, tidak. Tapi mungkin secara roh ya, entah apa, mungkin dalam hati dia iri atau apa, merasa disakiti, ya mungkin secara roh itu terjadi seperti mereka sedang saling tampar menampar dan saling tidak ada yang salah. Keduanya sama-sama benar. Jadi itu
Seperti itu. Mohon ya, saling mengingatkan dan saling berjaga-jaga. Dan coba saat ini kita kan ya sudah ada di kerajaan 1000 tahun damai. Makanya kalau kita ditunjuk ini yang memimpin ini yang memimpin ini. Nah, kita bisa menilai sendiri Bapak Ibu. Ketika orang itu melemparkan kepada orang lain dan mengatakan ini yang harusnya saya tidak pantas seperti itu, sedang dikuasai oleh si jahat. Ada roh yang masuk tanpa dia sadari. Karena kita ini sekarang kan bersama-sama sudah ada perbedaan dan kita sekumpulan ini kita satu tujuan. Nah, ketika orang itu menolak berarti dia keluar ya dari jalur perbatasan tersebut. Nah, kadang seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi, bahwa kita sendiri ini yang menjadikan diri kita ini musuh Allah. Bukan orang lain. Bukan karena dia sudah memperingati kita dan makanya saya jatuh. Bukan, tapi firman Tuhan tadi, kita sendiri tanpa sadar menjadikan diri kita ini menjadi musuh Allah. Nah, seperti itu kan. Nah, makanya kalau kita ditunjuk seperti ya pimpin ini, ya kecuali kalau memang ya masalah jaringan, ya mau gimana lagi. Tapi kalau banyak alasan saya tidak pantas begini begitu, berarti ini sepertinya seakan-akan bukan kita ini seroh, seimat, seperjuangan. Nah, seperti itu ya, sefrekuensi. Berarti seakan-akan orang ini dia itu sudah mau keluar dan bahkan menarik orang lain itu. Sehingga orang lain itu nanti berkata juga ikut-ikutan. Oh, saya juga tidak layak. Dia juga yang layak, seperti yang dikatakan kemarin-kemarin itu. Nah, itu juga kita harus waspadai. Makanya kalau saat ini, baik dalam ketika pasukan, ketika ditunjuk ini, pimpin ini, gak usah lagi ditolak. Gak usah lempar-lemparkan kepada, oh ini harus yang ini, yang itu menurut kita menilai secara manusia jasmani. Jadi menurut kebenaran firman Tuhan, bukan seperti itu. Dia tidak memilih seperti yang kita memilih ini yang hebat, ini yang pintar. Tidak. Jadi kita harus hati-hati. Ketika kita dipilih, ya gak usah lagi banyak alasan. Karena kita ini kan sudah satu frekuensi, satu tujuan. Nah, ketika si jahat itu memakai, ya dia memasukkan dalam pikiran kita alasan yang bisa masuk akal secara manusia jasmani. Padahal itu awal dari kejatuhan kita. Dan lama-lama dia kendalikan semua, kita bangkitkan logika dan perbandingan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Akhirnya kita dibuatnya menjadi iman Thomas. Jadi seperti itu saja ya yang aku sampaikan. Dan mohon maaf kalau memang kan ada yang kurang jelas tadi, apalagi kalau ada perkataan saya yang mungkin menurut saya tidak tersinggung, terluka, tersakiti. Ya mohon dimaafkan, saya manusia berdosa ini, dan bukan itu maksud saya untuk merendahkan, menekan, bukan Bapak Ibu. Saya ini kita semua hanya saling mengingatkan satu dengan yang lain, karena kita ini hanya satu keluarga, seiman, seroh, sefrekuensi, dan satu keluarga. Bukan saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling menekan, dan saling menyindir. Bukan. Hanya saling mengingatkan supaya kita tetap kuat berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.